The skyscrapers causing vertigo. The countdown begins in Tokyo. 27 days alone. Halo semuanya, hari ini aku lagi sama temenku ada di Semarang Zoo nih. Kita di sini dalam rangka membuat tugas vlog bahasa Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Hilda Afrisa Putri, nomor absen 14, dan juga rekanku Rahma Maulida, nomor absen 32. Siti Intan Nagista, nomor absen 35. Nafirca Isna Syafa, nomor absen 26. Nah, segitu aja perkenalannya. Kalian penasaran nggak sih apa aja yang ada di Semarang Zoo ini? Kalau iya, yuk ikuti keseruan kita. Sebelum masuk, jangan lupa membeli tiket di kasir terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk harga tiket masuk masih cukup terjangkau loh. Hari biasa sekitar 20.000, akhir pekan sekitar 25.000, dan hari libur nasional sekitar 30.000. Jam bukanya mulai pukul 8 pagi sampai 3 sore di hari biasa, dan sampai jam 4 di akhir pekan atau hari libur nasional. Semarang Zoo atau yang sering disebut juga Kebun Binatang Mangkang, tempat wisata ini lokasinya ada di Jalan Raya Semarang Kendal KM 17, tepat di depan Terminal Mangkang, Kota Semarang. Semarang Zoo jadi salah satu destinasi favorit keluarga karena koleksi satwanya beragam banget. Mulai dari harimau, gajah, orangutan, rusa, berbagai jenis burung, sampai reptil, dan masih banyak lagi. Jadi tempat ini bukan cuma hiburan, tapi juga tempat edukasi buat anak-anak dan pengunjung lainnya. Ngomong-ngomong soal satwa, yuk kita tanya langsung sama salah satu penjaga kebun binatang di sini, biar kita tahu lebih banyak tentang cara merawat hewan-hewan yang ada di Semarang Zoo. Perkenalkan, nama saya Rahma Maulida, nomor absen 32, dan Andiko dari Semarang Zoo. Oke, saya mau tanya, bagaimana sih cara-cara merawat dan memberi makan hewan? Lalu, apakah hewan-hewan di sini bisa diberi makan oleh pengunjung? Ya, kalau dari saya, khususnya saya di bagian Aves Garden itu atau burung. Nah, cara memberi makannya itu, pertama kita berangkat itu yang dilihat dari geraknya dulu, gerak feses itu atau kotorannya. Nah, kalau kotorannya bagus, kemungkinan besar dia sehat. Nah, setelah itu kita bersihkan kotoran. Habis bersihkan kotoran, kita cek apakah ada kotoran yang bau atau berbentuk lembek, padat. Kalau padat tidak sih, paling ya cuman lembek sama berair. Kalau berair itu kemungkinan dia mengalami fase sakit. Terus kita cek makanannya habis atau tidak. Kemudian air kita ganti. Air itu untuk minum sama untuk mandi. Kalau untuk memberi makan itu bisa, tapi beberapa aja yang bisa diberi makan. Paling burung-burung yang sudah dilatih, seperti contohnya kakak tua, jambul kuning sama nuribayan, itu bisa buat interaksi. Kalau selain itu kemungkinan di rute-rute hewan lain seperti herbie, gajah, dan sejenisnya ya bisa. Cuman kan kalau dari saya sendiri kurang tahu, soalnya saya di bagian Aves. Selanjutnya, ada nggak sih pengalaman paling seru selama bekerja di kebun binatang? Ya ada sih, ada serunya, ada resikonya juga. Kalau masalah seru sih kita paling bisa interaksi sama hewannya, bisa diajak ngobrol, walaupun sana nggak tahu, soalnya kan hewan kan mempunyai insting, bukan kayak kita. Kalau resiko pasti ada, tapi kalau dibilang ada serunya ada. Kalau resikonya lebih tinggi resikonya, seperti dia matok, gigit pengunjung ketika berinteraksi, dan sejenisnya pokoknya. Oh ya, selanjutnya juga, kira-kira menurut kakak sendiri hewan apa yang paling lucu, dan apakah kakak sendiri punya hewan favorit di sini? Kalau menurut saya hewan yang paling lucu itu semua hewan lucu, tapi yang paling lucu yang mungkin hewan yang saya ampuh, ya seperti kakak tua. Kakak tua kan kalau kita ajarkan bisa mengikuti gerak kita, bisa talking itu atau ngomong. Jadi ya kemungkinan besar kalau ditanya
hewan yang paling lucu, yang paling suka yang saya ampuh gitu. Kalau yang lainnya mungkin banyak. Kalau orang-orang kan biasanya suka, kalau cewek biasanya kucing, kelinci ya. Itu kan karena dia suka. Kalau saya yang saya suka, itu yang saya sayangi ya saya ampuh gitu. Oh gitu. Terima kasih atas wawancaranya ya Kak. Sekarang kita coba tanya ke salah satu pengunjung, kira-kira apa sih yang paling seru menurut mereka di Semarang Zoo ini? Oke, jadi teman-teman, kita di sini sudah bersama salah satu pengunjung Zoo Semarang. Sebelumnya, boleh perkenalkan dulu nama Ibu dan asal Ibu dari mana? Oke, nama saya Maya. Saya adalah guru SMP Negeri 29 Semarang. Asalnya dari Semarang aja. Oke, Bu. Dengan Ibu siapa tadi? Maya ya? Ya. Oke, Ibu Maya, langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya. Menurut Ibu, apa sih yang membuat Ibu tertarik untuk berkunjung ke kebun binatang pada hari ini? Oke, jadi kebun binatang Mangkang ini salah satu wahana atau tempat wisata yang ada atau memfasilitasi masyarakat untuk lebih dekat atau kenal sama satwa-satwa yang ada di Indonesia gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua, Ibu. Menurut Ibu, apa sih manfaat kebun binatang untuk kita dan anak-anak yang baru belajar tentang satwa? Nah, pastinya yang pertama yaitu untuk edukasi anak-anak kecil. Contohnya ini hari ini saya ngajak anak saya ke sini supaya tahu hewan, kemudian apa makanannya, kemudian bagaimana cara merawatnya. Ya intinya lebih kepada untuk edukasi dan tentunya mengenal wisata yang ada di sekitar rumah. Oke, baik Bu. Sekarang lanjut ke pertanyaan yang terakhir ya Bu. Ada nggak sih pesan-pesan untuk teman-teman kita yang sedang ada di rumah yang belum sempat atau belum pernah berkunjung ke kebun binatang? Nah, sebelum pergi ke tempat yang jauh-jauh, ya kan, kunjungi dulu tempat-tempat wisata yang ada di sekitar rumah kalian ya. Contohnya kalau warga Semarang, warga Kendal bisa datang ke kebun binatang Mangkang. Kemudian saat berkunjung tetap jaga keselamatan, baik keselamatan diri sendiri maupun keselamatan satwa-satwa yang ada di kebun binatangnya. Terus jangan lupa yang terakhir, tetap menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar gitu. Oke, aja. baik Bu, terima kasih. Jadi itu adalah pendapat dari salah satu pengunjung yang ada di Zoo Semarang. Selain satwa dan wahana, di sini juga banyak jajanan yang bisa dicoba. Yuk kita tanya kepada salah satu penjual yang ada di Semarang Zoo ini. Oke teman-teman, di sini bersama saya ingin sedikit bertanya-tanya tentang pengalaman ibu penjual berjualan di Zoo Semarang ini. Langsung saja. Assalamualaikum Ibu. Salam. Sebelumnya boleh perkenalan dulu Ibu dengan Ibu siapa dan asalnya dari mana? Oh, saya Ibu Indah dari Kalibumi. Baik, Ibu Indah, langsung ke pertanyaan ya, Bu. Kalau boleh tahu, apa peran Zoo Semarang ini untuk usaha Ibu selama ini? Apakah hanya jadi tempat berjualan atau ada manfaat lain yang Ibu rasakan juga? Ya, untuk tempat berjualan, Mbak. Oke, baik. Siapa saja yang biasanya paling sering membeli produk Ibu? Apakah lebih banyak anak-anak, keluarga, atau mungkin wisatawan dari luar kota? Ya, anak-anak, ibu-ibu semuanya. Oh, ya. Bagaimana menurut Ibu kalau ada perubahan kebijakan atau fasilitas di Zoo Semarang? Itu berpengaruh ke pendapatan Ibu atau tidak? Maksudnya bagaimana itu? Kayak menurut Ibu kalau ada perubahan kebijakan fasilitas gitu loh, Bu. Wah, kalau itu saya nggak tahu ya, Mbak. Itu kan saya ikut Bu Bos, jadi Bu Bos yang bisa menjawab itu. Oh, Saya nggak bisa menjawab, soalnya saya sini hanya kerja. baik. Terima Iya. kasih ya, Ibu. Semarang Zoo juga terus mengembangkan fasilitas dan koleksi satwanya. Bahkan, rencananya akan ada revitalisasi besar dengan anggaran yang cukup besar supaya semakin nyaman dan menarik untuk dikunjungi. Jadi buat kalian yang lagi main ke Semarang atau Kendal, jangan lupa buat mampir ke Semarang Zoo. Karena selain bisa liburan, kita juga bisa banyak belajar tentang satwa dan juga menjaga kelestarian lingkungan loh. Nah, gimana nih keseruan kita di Semarang Zoo ini? Buat kalian yang belum pernah kesini, yuk buruan rencanain bareng teman atau keluarga kalian. Mungkin segitu aja informasi dari aku dan juga teman-temanku mengenai Semarang Zoo. Sampai jumpa di petualangan kita selanjutnya. Bye-bye!